Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Widyaningrum, NIM 120220144 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan studi kasus kawasan ekonomi khusus Sorong dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT pada mata kuliah perencanaan wilayah. Sebelum masuk pada pembahasan materi, berikut adalah outline yang akan saya bahas. Pertama yaitu sejarah teori Keynesian. Kedua adalah pendekatan teoritis yang digunakan. Ketiga adalah ideologi teori-teori politik Keynesian. Keempat adalah pokok pikiran teori Keynesian. Kelima adalah diagram alir. Keenam adalah definisi pembangunan wilayah. Ketujuh, gambaran umum studi kasus. Kedelapan adalah konstelasi wilayah. Kesembilan adalah perkembangan pembangunan infrastruktur di Sorong, dan yang terakhir adalah perkembangan investasi kawasan. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu sejarah teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian yang awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes, yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran faktor produksi yang terlebih dahulu mendahulunya. Selanjutnya yaitu pendekatan teoritis Keynesian. Terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama, rekonstruksi Keynesianisme, di mana memungkinkan batas-batas tertentu dari pemikiran Keynesian bisa teraplikasikan atau kontekstualkan dalam strategi pembangunan politik ekonomi. Yang kedua adalah stimulasi sisi permintaan. Jadi pendekatan teori Keynesian ini lebih efektif dengan stimulasi dari sisi permintaan daripada penawaran. Yang ketiga adalah dukungan sisi suplai untuk industri utama. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, maka perekonomian akan menjadi cepat panas atau overheat, karena respon dari sisi suplai terhadap demand menjadi terhambat. Dan yang terakhir adalah industri pendukung. Industri pendukung dinilai masih memiliki prospek bisnis yang cukup besar ke depannya. Seiring gencarnya program pembangunan infrastruktur dalam negeri, oleh karena itu, usaha ini terus berlanjut, perlu upaya peningkatan terhadap kemampuan dan kapasitas sektor konstruksi serta industri pendukung lainnya. Salah satu langkah strategisnya yaitu di tengah kondisi tekanan ekonomi global, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para pelaku industri, sehingga sektor ini mampu tumbuh positif. Yang selanjutnya adalah ideologi teori-teori politik Keynesian. Yang pertama adalah intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah sendiri adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Selanjutnya yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakatnya dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Yang ketiga adalah kohesi. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara. Dan yang terakhir adalah solidaritas teritorial nasional. Solidaritas teritorial nasional berhubungan dengan kohesi, di mana solidaritas teritorial ini dianggap akan menciptakan kohesi sosial, karena keadaan ini akan mengurangi adanya perbedaan di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah pokok pikiran teori Keynesian.
Yang pertama adalah teori basis ekspor, menekankan pada sisi permintaan. Artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, teori ini wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua adalah teori sirkular dan kausal kumulatif. Akar konsep dari sirkular dan kumulatif causation berakar pada Thorstein Veblen saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Yang ketiga adalah teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Yang keempat adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Dan yang terakhir adalah teori inti pinggiran, yang merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua daerah yang saling bergantung, yaitu negara inti dan negara pinggiran. Selanjutnya adalah diagram alir dari kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal atau lingkaran setan kemiskinan. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk pendidikan dan pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan. Yang berikutnya adalah diagram alir kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana permintaan adalah inti dari masalah dan bahwa itu saling bergantung dan dengan penawaran. Tingkat permintaan domestik yang kuat dengan sendirinya dan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain dapat membantu menyediakan lingkungan di mana kepercayaan relatif tinggi, sehingga merangsang investasi pada tingkat yang relatif tinggi. Investasi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas melalui skala ekonomi, ruang lingkup, dan learning by doing. Dengan aglomerasi spasial, infrastruktur, dan eksternalitas komunitas yang memainkan peran penting, serta melalui inovasi. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran saling bergantung secara sistem, dan bukan analisis supply-demand biasa atau bukan analisis ortodoksi, independen, dan dependen biasa. Tingkat pendapatan domestik yang kuat memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto, terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktif daripada terlalu spekulatif. Dan selanjutnya adalah materi mengenai definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Definisi pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal dapat dilakukan dengan cara melalui kebijakan proaktif di tingkat wilayah,
investasi publik pada infrastruktur, dan kebijakan pembangunan wilayah. Berikutnya adalah gambaran umum kawasan ekonomi khusus Sorong. Kawasan ekonomi khusus Sorong terletak di Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kawasan ekonomi khusus ini berada di dekat Selat Sele yang memiliki potensi perikanan dan perhubungan laut. Selain itu, Kabupaten Sorong terletak pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Sorong tahun 2012 sampai 2032, lokasi kawasan ekonomi khusus Sorong yang berada di Distrik Mayamuk merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dengan fungsi sebagai kawasan industri. Di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015 sampai tahun 2035, di Provinsi Papua Barat terdapat kawasan industri Sorong dan kawasan industri Teluk Bintuni. Dengan kawasan industri Teluk Bintuni yang masuk ke dalam wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan ekonomi khusus Sorong didukung oleh adanya PKN Sorong yang menjadi hubungan aksesibilitas bagi kawasan ekonomi khusus Sorong. Akses menuju kawasan ekonomi khusus Sorong dari pusat kota Sorong dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu kurang lebih 1 jam. Yang selanjutnya adalah konstelasi wilayah Sorong. Berikut adalah peta lokasi kawasan industri khusus Sorong, dan terdapat juga master plan pada kawasan industri khusus Sorong, di mana yang mendominasi adalah Big Industrial Zone Plan dan Medium Industrial Zone Plan. Berikutnya adalah landasan hukum yang digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Sorong membentuk Badan Usaha Pembangun dan Pengelola di kawasan industri khusus Sorong, yaitu PT Malamoy Olom Wobok, dengan luas kawasan sebesar 523,7 hektar. Lalu kegiatan utama yang dilakukan adalah industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan. Contohnya adalah sagu, dan yang terakhir adalah logistik. Untuk target investasi pada tahun 2025 adalah sebesar 32,2 triliun dengan target tenaga kerja sebanyak 15.024 orang. Selanjutnya adalah materi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Sorong. Dalam upaya mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus Sorong, telah terdapat dukungan peraturan daerah. Di antaranya yaitu yang pertama, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemberian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong pada tanggal 26 Maret tahun 2018. Yang kedua yaitu Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang pendelegasian sebagian kewenangan gubernur kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong pada tanggal 25 April tahun 2017. Regulasi yang dibutuhkan adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus, dan PMK Nomor 104 Tahun 2016 terkait dengan batas minimal pendirian perusahaan existing yang mendapatkan fasilitas. Yang terakhir adalah perkembangan investasi kawasan ekonomi Sorong. Berikut daftar investor yang ada di kawasan ekonomi khusus Sorong. Yang pertama adalah PT GAG Nikel, yang kedua PT Semen Gresik, yang ketiga PT Henryson Inti Persada, yang keempat adalah PT Bumi Sarana Utama, yang kelima PT Pelindo 4, yang keenam PT Inti Kebun Makmur, yang ketujuh PT Ratson, dan yang terakhir adalah PT Intermega. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.